guys, balik lagi di podcast Suaraku, tempat di mana kita tidak hanya mendengar, tapi juga mencoba merasakan. Aku Datul dan hari ini aku ingin mengajak kalian untuk melakukan satu perjalanan batin. Perjalanan menuju ujung timur negeri ini, ke tanah Papua Barat. Pendidikan adalah jantung sebuah bangsa. Dari sanalah mimpi tumbuh, harapan dibentuk, dan masa depan ditanam. Tapi apa yang terjadi kalau jantung itu mulai berdetak pelan atau lebih buruk lagi, hampir berhenti? Laporan terbaru dari BRIN membuka sebuah kenyataan yang sulit untuk kita terima. Masalah pendidikan di Papua Barat ternyata bukan sekedar gedung yang reot atau fasilitas yang kurang, tapi ada sesuatu yang jauh lebih sunyi, tapi lebih mematikan, yaitu ketidakhadiran guru yang berlangsung kronis. Coba kalian bayangkan, di pagi hari, embun belum hilang, anak-anak datang dengan seragam yang mulai memudar, buku lusuh di tangan, dan mata penuh semangat. Mereka duduk, menunggu, lalu menatap papan tulis yang kosong. Tapi di depan kelas tidak ada siapa-siapa, tidak ada suara salam, tidak ada pelajaran, tidak ada harapan yang terucap. Dan ini bukan kejadian satu hari, bukan satu minggu, tapi bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Akibatnya, kemampuan membaca, menulis, berhitung, yang harusnya menjadi fondasi hidup mereka, kini tertinggal jauh dari daerah lain. Bagaimana masa depan bisa tumbuh jika sumber ilmu bahkan tidak hadir di hadapan mereka? Namun, sebelum kita buru-buru menyalahkan guru, kita perlu melihat lebih dalam. Masalah ini adalah benang kusut yang ditarik dari banyak arah. Ada guru yang berjuang di medan geografis ekstrim, ada yang hidup dalam isolasi, jauh dari listrik, jaringan, dan fasilitas kesehatan. Ada kepala sekolah yang ingin bertindak, namun terikat birokrasi yang rumit dan tekanan yang tak terlihat. Dan di tengah itu semua, ada mereka yang kehilangan motivasi karena merasa berjuang sendirian. Ini bukan sekedar soal disiplin, ini soal sistem yang gagal memeluk para pendidik yang berdiri di garis terdepan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? BRIN menawarkan jalan. Pertama, memperkuat otoritas kepala sekolah. Menghidupkan kembali komunitas guru agar mereka tidak berjalan sendiri, membangun dukungan dari tokoh adat dan masyarakat lokal, karena sekolah yang dijaga bersama akan berdiri lebih kuat. Dan yang paling penting, kita harus menyadari, pendidikan di Papua Barat bukan hanya PR pemerintah, ini adalah cermin moral bangsa. Setiap anak Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, berhak atas guru yang hadir dan pembelajaran yang layak. Jika rangkaiannya diringkas, masalahnya adalah absensi guru yang kronis, dampaknya adalah tertinggalnya generasi, solusinya harus menyentuh hati, sistem, dan rasa kebersamaan kita sebagai bangsa. Jangan biarkan ketidakhadiran guru hari ini menjadi hilangnya masa depan anak-anak kita besok. Lidah keluh tanpa aksara, masa depan bangsa pun menjadi rapuh. Guru hadir, cita terbentang. Guru absen, asa pun mati. Gunakan suaramu, karena ada anak-anak yang menunggu keadilan di tempat yang tak pernah kita datangi, di ruang kelas yang sunyi, di tanah yang jauh, namun tetap Indonesia. Saya Siti Rodatul Hasanah, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Suaraku, tempat suara kecil menemukan arti.